Di awal film memperlihatkan dua orang Inggris menemui seorang tetua suku Eskimo di dalam tenda. Tatapannya tajam dan penuh pengalaman, seakan mengetahui segala rahasia yang tersimpan. Salah satu orang Inggris bertanya dengan hati-hati, "Kami ingin mendengar kabar tentang dua kapal Inggris yang hilang di kawasan ini, sekitar 3-4 tahun lalu. Apa yang sebenarnya terjadi?" Tetua itu menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku pernah melihat mereka. Sebagian ditelan oleh alam, sebagian lagi diburu oleh makhluk yang berjalan dengan 2 dan 4 kaki, terbuat dari otot dan mantra. Mereka lenyap begitu saja, tanpa jejak." Orang Inggris itu tercengang, lalu menyodorkan foto dan bertanya lagi, "Kapten kapal itu? Apakah ia selamat?" Tetua menggeleng pelan. "Kapten sempat menemuiku sebelum pergi. Ia berpesan, jika suatu hari orang Inggris mencarinya, katakan saja, kapal beserta kaptennya telah hilang. Kancing jas ini sebagai bukti kalau kapten itu pernah ke sini." Kedua orang Inggris terdiam, menyerap kata-kata itu, dan dari sinilah cerita dimulai. Film kemudian kembali ke 4 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1846 saat peta dunia masih banyak kosongnya di utara. Dua kapal tercanggih pada zamannya diberikan sebuah misi paling berani atau gila dalam sejarah. HMS Erebus dan HMS Terror, nama-nama yang mungkin terdengar gagah, tapi juga sudah menandakan perjalanan mereka akan berat. Erebus berarti kegelapan, Terror artinya jelas, teror. Dua kapal ini dipimpin oleh seorang kapten berwibawa bernama Sir John Franklin. Sir John bernaung di kapal HMS Erebus. Sedangkan kapal HMS Terror dipimpin oleh wakil kapten bernama Francis Crozier, pria asal Irlandia yang cerdas, realistis, dan sering menatap dunia dengan skeptis. Dan petinggi ketiga bernama James Fitzjames, perwira muda yang karismatik, percaya diri, tapi agak terlalu yakin dunia bakal menuruti keinginannya. Kedua kapal dipenuhi 129 kru, termasuk dokter, navigator, dan awak kapal yang berpengalaman. Mereka membawa persediaan makanan untuk 3 tahun, senjata, mesin uap baru, dan tentu saja minuman keras untuk menjaga moral. Atau mungkin bikin mabuk bareng kalau semuanya terasa sia-sia. Malam harinya di ruang makan perwira, perdebatan kecil mulai muncul. Fitzjames dan Crozier berselisih soal strategi. Fitzjames ingin terus maju, percaya pada keberanian dan semangat nasionalisme. Crozier menegaskan bahwa mereka harus realistis, atau mereka akan kehilangan nyawa tanpa artinya. Di geladak bawah kapal teror begitu juga, para kru tampak santai menyantap makanan kalengan sambil berbincang-bincang. Namun tak lama kemudian tiba-tiba seorang kru muntah darah dan kejang-kejang. Dokter kapal teror memberitahu Crozier tentang kondisi salah satu awak yang sedang sakit. Kru itu mengalami pendarahan di paru-paru dan menurut dokter penyakit ini tidak ada obatnya. Mendengar hal itu, Kapten Sir John memutuskan untuk membawa kru sakit tersebut ke HMS Erebus dengan harapan dokter di sana mungkin memiliki spekulasi atau pengobatan lain yang lebih mujarab. Saat kru sakit dan Sir John turun ke perahu, tiba-tiba HMS Erebus menabrak sesuatu. Ini menjadi kematian pertama dalam ekspedisi. Di dalam Erebus, Dr. Stanley yang memeriksa kru sakit tadi akhirnya menyimpulkan kru tersebut menderita scurvy, penyakit yang muncul akibat kekurangan vitamin C parah dan berkepanjangan. Di atas geladak HMS Terror, para petugas berjaga mulai kebingungan. Angin yang tadinya menusuk tiba-tiba menghilang, diikuti oleh gonggongan anjing dari lantai bawah yang terdengar panik dan tidak wajar. Salah satu petugas segera mengambil teropong, menatap jauh ke depan, lalu memanggil Crozier. Crozier menatap horizon abu-abu, wajahnya serius. Ia mulai curiga dengan jalur yang dipilih Sir John dan sadar. Musim dingin akan datang lebih cepat dari perkiraan. Sementara itu di geladak Erebus, kru yang menderita scurvy tiba-tiba terbangun di tengah malam. Ia tampak gelisah seolah merasakan kehadiran sesuatu yang mengintai. Dan benar saja. Di hadapannya muncul sosok misterius yang hanya ia yang bisa lihat.
Tak lama kemudian dalam ketakutan, kru sakit itu pun meninggal begitu saja. Keesokan harinya setelah menyelidiki kecelakaan kemarin, kru akhirnya mengetahui penyebab yang rupanya kapal menabrak bongkahan es besar yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Lebih parah lagi, baling-baling kapal membeku total, membuat kapal nyaris tak bisa bergerak sama sekali. Sir John segera memerintahkan seorang kru untuk menyelam dan membersihkan es yang menempel di baling-baling. Kru itu dibekali baju selam terbaik pada zamannya. Dengan napas tertahan dan jantung berdebar, kru itu perlahan turun ke air beku. Suara retakan es terdengar jelas saat ia mulai memecahkan bongkahan yang menutupi baling-baling. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di dalam kegelapan. Sosok misterius muncul, mendekatinya. Kru itu panik, segera memberi kode untuk ditarik ke permukaan. Tubuhnya gemetar karena dingin dan ketakutan. Sir John menatapnya serius dan bertanya, "Bagaimana keadaan di bawah sana? Baling-balingnya aman?" Es sudah berhasil dibersihkan, Kapten. Namun ada satu hal yang tidak ia ceritakan, yaitu sosok misterius yang muncul tadinya. Di geladak Kapten Sir John, semua petinggi dan perwira berkumpul membahas situasi terkini. Suasana tegang karena setiap keputusan bisa menentukan hidup atau mati. Crozier maju menatap peta dan Sir John dengan serius. "Kapten, es mulai membeku lebih cepat dari perkiraan. Ekspedisi ini terlalu berisiko. Kita harus mempertimbangkan untuk mundur sebelum terlambat." Sir John menatapnya dengan mata penuh ambisi dan keyakinan. "Mundur bukan pilihan. Kita adalah pelaut Inggris. Kita punya tugas. Kita akan terus maju dan Tuhan selalu bersama kita." Crozier lalu menekankan logika dengan nada lebih tegas. "Kita tidak melawan manusia. Kita melawan es dan waktu. Dan es selalu menang." Fitzjames menyeringai sambil menepuk peta di meja. "Wah, Crozier ini takut sama es ya? Sepertinya mentalmu kurang kuat untuk memimpin di utara." "Jangan remehkan situasi ini, Fitzjames. Ini bukan soal mentalmu yang tampan, tapi nyawa orang-orang di kapal." Ketegangan meningkat sejenak. "Cukup, kita tetap maju. Tidak ada mundur. Tidak peduli risiko apa yang menunggu kita di utara musyawarah pun berakhir dengan keputusan Sir John yang tegas." Di saat yang bersamaan, kedua kapal berlabuh di sekitar Pulau King William. Beberapa kru ditugaskan mengubur jasad kru yang meninggal kemarin. Beberapa awak menggerutu. Kenapa Sir John harus repot? Tinggal buang ke laut saja padahal. Di atas Erebus, Sir John berdiri di hadapan seluruh kru dan memberikan pidato singkat penuh semangat. Semangat itu menular ke kru. Layar mulai diturunkan dan kedua kapal pun bergerak perlahan, melintasi lautan yang masih relatif tenang. 6 hari kemudian jalur pelayaran benar-benar tertutup total. Semua kru bekerja keras, memotong es, menghancurkan bongkahan besar, bahkan mengebom untuk membuka ruang. Keesokan harinya, Sir John naik ke dek dan terperangak melihat pemandangan di sekeliling. Fitzjames pun mulai gelisah. Matanya terus mengikuti kompas kapal yang berputar tak karuan, seolah medan magnet utara menolak mereka. Di ujung dek, Crozier dan Sir John saling menatap. Tidak ada kata-kata, hanya perasaan bahwa ekspedisi ini akan segera menghadapi ujian yang lebih berat dari yang pernah mereka bayangkan. 8 bulan kemudian, musim semi tahun 1847 akhirnya datang. Tapi bukan kehangatan yang mereka dapat, melainkan dingin yang tak kunjung menghilang. Di ruang mesin Erebus, Sir John turun sendiri memeriksa kondisi mesin uap mereka. Kepala teknisi melaporkan dengan nada bangga, mesin masih dalam kondisi prima, meskipun udah 8 bulan tak digunakan. Di atas dek, para kru tampak bersemangat. Mereka siap-siap menjelajahi wilayah sekitar. Sir John berdiri tegak berbicara lantang mengingatkan bahwa misi ini bukan sekadar ekspedisi, tapi sebuah tugas kehormatan dari kerajaan Inggris. Graham, be sure to come back with a story. Joyfully, sir. Company, 3 cheers! Hooray! Hip hip! Hooray! 3 hari kemudian, tim pencari jalur masih merayap di tengah padang es putih yang tak berujung. Tim mungil ini dipimpin oleh perwira Graham Gore. Sementara itu di atas HMS Terror, Sir John datang menemui Crozier. Pertemuan ini terasa canggung, karena udah 8 bulan keduanya nyaris tak berbicara satu sama lain. Sir John menatap Crozier dengan nada lembut,
Aku datang bukan untuk memerintah Crozier, tapi untuk memperbaiki yang rusak di antara kita. Keduanya sadar jarak itu muncul sejak perbedaan pendapat besar di awal ekspedisi dulu. Mulai dari situlah ketegangan di antara mereka akhirnya mencair. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, dua petinggi ini kembali bercengkrama seperti kawan lama. Kembali ke tim pencari jalur. Setelah menempuh perjalanan melelahkan mereka, akhirnya mencapai pesisir Laut Beku. Dengan napas terengah, mereka menyiapkan perbekalan dan melanjutkan langkah melewati gundukan ombak yang kini membeku kaku seperti batu. Begitu sampai di atas, semua langsung bersorak kecil karena telah berhasil kembali melihat janda, maksud siput, daratan. Namun perjalanan masih jauh dari kata mudah. Daratan ini dipenuhi bebatuan, sementara sepatu dirancang untuk salju. Beberapa waktu kemudian mereka menemukan sesuatu yang mencolok di tengah hamparan batu, yaitu sebuah cairan, tumpukan batu yang disusun rapi penanda perjalanan ekspedisi. It's hard to imagine anyone coming here. Tak lama kemudian, Letnan Gore memutuskan membagi tim menjadi dua. Dua orang melanjutkan perjalanan ke depan untuk memetakan daratan sampai sore. Sementara 6 orang lainnya kembali ke perahu membuat perkemahan. Namun begitu mereka tiba di lokasi perahu, semua terdiam kaku. Perahu mereka terbalik dan perbekalan berserakan di mana-mana. Kembali ke HMS Erebus, Fitzjames dengan gaya elegan dan sikap sombong khasnya mulai menunjukkan ketidaksukaan terhadap kedekatan Sir John dan Crozier yang kini mulai membaik. James berusaha memengaruhi sang kapten. "Kapten, Crozier orang yang pesimis. Kita tak butuh nasihat seperti itu di tengah ekspedisi besar." Kemudian seorang perwira melaporkan bahwa letnan dari tim pencari jalur pertama telah kembali. Letnan itu melaporkan pencapaian tim mereka yang udah berjalan 18 km ke arah timur tak menemukan apa-apa selain laut yang tertutup. Ditambah lagi semua perbekalan mereka membusuk tanpa sebab. Saat semua orang ketakutan dengan monster yang berkeliaran, ada 2 kru ajaib di HMS Terror bernama Hickey dan Williams. Hickey mengajak Williams ke area blink spot dan Williams pun hayuk saja. Kemudian keduanya melakukan kegiatan uhuk yang tidak bisa siput jelasin di sini. Intinya sih romantis, tapi nggak ada anaknya. Dan apesnya, mereka hampir kepergok seorang perwira. Perwira itu awalnya nggak curiga, tapi si William yang kagok langsung bilang, "Jangan cambuk saya, Pak. Hickey yang memaksa tadi tuh." Ngerasa sakit hati, diam-diam, Hickey ke biliknya William, lalu ngedrop paket kuning di atas ranjang. Haha, haha, ha. Malam itu, tim Letnan Gore sudah mendirikan tenda di sekitar perahu mereka. Saat sedang beristirahat, tiba-tiba gerimis es sebesar pelir unta jatuh. Para kru langsung kalang kabut masuk ke dalam tenda, dan endingnya semua kru berhasil selamat. Tapi di saat bersamaan terdengar suara dengusan berat. Mereka pun keluar dengan hati-hati sembari mengarahkan senjata ke sumber suara. Dan saat bayangan gelap muncul dari balik kabut, mereka mengira satu beruang telah tumbang. Tapi saat didekati rupanya seorang pria tua Eskimo lah yang menjadi korban. Goodsir saat itu yang hendak mengabari letnan di tenda, tiba-tiba melihat kejadian mengerikan. Dua hari kemudian, dengan tergopoh-gopoh tim Letnan Gore berhasil kembali. Goodsir mencoba mengeluarkan peluru yang bersarang di dada. Di sampingnya seorang gadis muda yang merupakan anaknya yang terus menangis dan melabrak orang-orang agar membawa ayahnya keluar. Crozier satunya orang yang paham bahasa Eskimo pun mencoba menjelaskan. Tapi wanita itu terus meracau pada ayahnya bahwa ia tak sanggup memelihara itu. Peliharaan itu gak bakal menurutinya. Crozier menangkap percakapan Eskimo itu sedang membicarakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar kematian. Dan pada akhirnya, Eskimo tua itu meninggal. Beberapa waktu kemudian, Dr. Goodsir melaporkan seluruh kronologi. Ia menceritakan bagaimana timnya berjalan jauh tanpa hasil menghadapi pelir unta, hingga kematian Letnan Gore yang tewas dimangsa makhluk besar di tengah kabut. Namun bagian paling misteri adalah saat ia menjelaskan kondisi jasad pria Eskimo itu yang lidahnya terpotong rapi, seperti bukan karena luka, melainkan sengaja dihilangkan. Di geladak teror, Crozier dengan penuh empati menyampaikan belasungkawa atas kematian ayahnya.
Setelah hening sesaat, Crozier mencoba bertanya, di mana sebenarnya sukunya tinggal? Eskimo itu menjawab lirih, kalau kalian ingin selamat, cepatlah pergi dari sini. 3 hari setelah kematian tetua Eskimo, para kru membereskan jasad itu untuk dimakamkan. Saat membuka mantel yang ia kenakan, kru terkejut menemukan puluhan jimat yang terbuat dari tulang-tulangan. Ada yang berbentuk beruang raksasa, ada yang menyerupai manusia tanpa lengan dan kaki. Put them back inside. Jasad tetua Eskimo akhirnya disemayamkan ke dalam lubang es yang langsung terhubung dengan laut beku. Sementara itu, gadis Eskimo berjalan ke area terbuka di dekat kapal, lalu menggambar lingkaran besar. Menjelang sore, Crozier menahan dingin melangkah ke Erebus. Di dalam kabin kapten, ia mengutarakan idenya. Sudah saatnya berhenti bersikap seolah mereka masih dalam ekspedisi kebanggaan. Mereka harus mengirim 8 orang terbaik ke arah selatan, bukan untuk mencari jalan, tetapi untuk mencari pertolongan. Sir John langsung tersinggung. Baginya, kata penyelamatan adalah penghinaan terhadap kejayaan Inggris. Dengan sangat marah, Sir John menolak keras gagasan tersebut dan mengusir Crozier dari ruangannya. I apologize for the timing of this request, but I will not allow it. That is how you already see it. In need of saving. There's only 8 men, Sir John. And You are the worst kind of sacrifices. Right, you've made yourself miserable. And that is where we are presently standing. Now you must excuse me. Crozier pun keluar dengan wajah yang tak lagi menyimpan harapan. Di geladak bawah, para koki mulai kebakaran jenggot. Kaleng-kaleng sarden yang harusnya masih aman 2 tahun ke depan, sebagian udah mulai busuk. Dan tentu saja, ini bukan masalah kecil, Paman. Besoknya, Sir John dan Goodsir mendatangi camp kru yang sedang memantau jebakan makhluk yang selama ini dikira beruang kutub, tikus mati dijadikan umpan. Sir John menyemangati para kru, lalu tiba-tiba Boxing with that bear after all. Crozier dan Fitz yang terlambat datang tak menemukan apa-apa kecuali sepotong kakinya Sir John. Malamnya, ketakutan menyebar di seluruh geladak kapal. Bisik-bisik kru saling menular dan semua memikirkan hal yang sama. Jimat-jimat aneh suku Eskimo, pria tua yang lidahnya terpotong, dan makhluk yang bukan beruang. Mereka mulai yakin bahwa ada sesuatu di luar sana. Keesokan harinya, semua kru memakai seragam formal untuk penghormatan terakhir di depan jasad Sir John. Crozier berpidato di depan semuanya. Setelah itu, Crozier langsung mengirimkan orang ke selatan untuk meminta bantuan. Di sisi lain di dalam rumah Eskimo, gadis itu mendengar dengusan berat dari luar rumahnya. Ia segera keluar dan mendapati makhluk itu telah membawanya makanan. Di tanah Inggris yang jauh dari tanah beku, para petinggi angkatan laut berkumpul dalam ruang megah penuh wibawa. Mereka memeriksa laporan terakhir Sir John, yang udah setahun lebih tak terdengar lagi kabarnya. Sementara di sudut ruangan, Lady Jane Franklin duduk dengan hati yang hancur. Ia kemudian memberanikan diri masuk, mendesak para pejabat itu, memohon agar kerajaan mengirim tim penyelamatan. Namun para petinggi hanya saling bertukar pandang, lalu menenangkan Lady Jane karena kapal-kapal di sana sudah dibekali stok makanan jangka panjang. Tidak puas dengan jawaban yang didapatkan, Lady Jane keluar dengan amarah tertahan, bersumpah akan menyewa kapal penyelamat dengan hartanya sendiri. 5 bulan berlalu, Crozier menatap kosong mengingat beban seluruh ekspedisi menancap di pundaknya. Lalu tiba-tiba teriakan memecah kesunyian. Di geladak seorang penjaga tergeletak, kepalanya terluka di mangsa. Maybe it wants us to follow it, sir. Crozier dan semua kru teror malam itu pulang ke kapalnya. Setibanya di teror, mereka semua pun menyaksikan matahari terakhir di tahun itu. Di geladak bawah, para dokter berkumpul. Mereka sama-sama cari solusi cara menyelamatkan penjaga yang pulang dalam kondisi mengenaskan, sekarat dan tak sadarkan diri.
Sementara itu di geladak atas, Hickey yang sedang berjaga melihat seorang kru berdiri kaku dengan posisi aneh. Saat disentuh, Bottom half is Thomas Evans. Made the first cut, then made a second. We found the creature's track circling Terra. Not a man, not a bear. Then what? I agree with James. Hickey semakin yakin semua teror ini pasti ada kaitannya dengan gadis Eskimo itu. Ia memancing ketakutan dua rekannya, berkata bahwa mereka harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Dan benar saja, tak lama kemudian HMS Terror pecah dalam kericuhan. Para kru beramai-ramai ingin menghabisi gadis Eskimo yang telah berhasil ditangkap oleh Hickey. Mereka yakin dialah pembawa petaka ini. Crozier muncul tepat waktu, menghentikan amarah massa yang hampir meledak. Ia menegaskan bahwa tanpa bukti, tidak seorang pun boleh menyentuh Eskimo itu. Hickey dan dua rekannya mempertanggungjawabkan aksi mereka. Hickey bersikeras bahwa ia melihat gadis Eskimo itu berbicara dengan makhluk raksasa, lebih besar dari beruang manapun. Makhluk itu mematuhi perintah si gadis sebelum pergi. Namun, Crozier dan Fitzjames sudah sangat paham. Hickey adalah pria yang sering memelintir cerita demi keuntungan pribadi. Meninggalkan pos dan bertindak tanpa perintah, hukuman dijatuhkan 12 kali cambukan untuk ketiganya. Hickey meledak, menuduh Crozier bodoh karena melindungi penyebab semua teror ini. Crozier kemudian kehilangan kesabaran, lalu melipat hukuman 30 kali khusus Hickey. All hands assemble! Crozier menyaksikan semuanya dengan wajah dingin, tapi sorot matanya jelas menyimpan penyesalan. Saat cambuk terakhir mendarat, punggung Hickey sudah kayak steak yang dimasak terlalu niat. Hickey tentu aja protes dengan berkata, "Crozier, kalau mau marah, ajak debat aja lah. Bokong saya nggak salah apa-apa." Begitulah kira-kira protes dalam hati tentunya. Setelah itu Hickey dirawat dan dibiarkan tidur. Tengah malam, ia kembali ke ruangan kru dan menemukan tembakau. Jelas bukan hadiah dari penunggu, tapi dari Crozier. Di sisi lain, Goodsir mengantarkan makanan untuk gadis Eskimo yang kini dipanggil Lady Silent. Ia meminta maaf atas perlakuan kru lain dan menjelaskan misi mereka, mencari jalur ke Cina India demi kejayaan Inggris. Lady Silent hanya menatap tanpa paham. Bahasa berbeda, tujuan berbeda, dua manusia, dua dunia. Tak ada jembatan di antaranya. 2 minggu pun berlalu, para penjaga di luar udah gemetar meski memakai sepatu. Di dalam kabin, satu-satunya sudut yang masih punya kehangatan manusia adalah Goodsir dan Lady Silence. Keduanya udah akrab dan saling belajar bahasa. Goodsir menghafal bahasa Inuktitut khas Eskimo. Lady Silence menelan perlahan kata-kata Inggris. Namun rasa benci di kapal semakin membusuk. Nama Lady Silence jadi kambing hitam paling gampang untuk semua mimpi buruk mereka. Fitzjames pun memerintahkan Lady Silence harus dipindahkan ke HMS Terror. Malam itu kelompok kecil ini berjalan membawa sang lady, tapi sayangnya seorang kru tersungkur, jantungnya berhenti dan mati. Di dalam kabin, Crozier makin hilang kendali. Whiskey udah menggantikan air putihnya sehari-hari. Asisten bersikeras melarang, tapi Crozier sedikit pun tak menghiraukan. Sementara itu di atas geladak, para kru mengetes meriam yang sudah lama tak digunakan. Lady Silence dibawa masuk ke ruang. Crozier tak buang waktu. Dia ingin jawaban. Makhluk apa yang sudah mencabik-cabik anak buahnya? Lady Silence ragu sejenak, lalu mengatakan, "Tuunbak, makhluk buatan roh kuno, lahir dari mantra dan darah." Crozier menekan lagi. "Kenapa Sir John dibuang ke lubang seperti ayahmu? Apa kau yang memerintahkannya?" Lady Silence menggeleng. Tuunbak sudah tak punya tuan sejak ayahnya mati. Sekarang ia hanya mengikuti naluri, membunuh siapapun yang mengusik wilayahnya. Letnan Thomas juga bertanya, bagaimana membunuh Tuunbak? Tapi di saat yang sama, Tuunbak telah naik ke atas geladak. Satu persatu kru dicabik di tengah badai.
Letnan Thomas yang saat itu terpojok memanjat tiang, tapi Toon Buck masih mengejarnya. Para kru sempat bersorak, yakin Toon Buck telah mati. Tapi saat dicek, monster itu menghilang. Hanya jejak darah yang tertinggal. Di saat yang sama, Lady Silence kabur ke gelapnya Arktika. Crozier melihat, tapi membiarkan. Ia memang bukan tahanan. Walau hampir tewas, Letnan Thomas masih sempat bercanda. Katanya dia sudah tunangan sama monster itu di atas tiang. Tapi sayangnya monster itu toksik. Dan kakinya sampai harus diamputasi beneran malam itu juga. Beberapa minggu berlalu, Dr. Goodsir memeriksa seorang kru yang gusinya membengkak dan menghitam. Setelah ia teliti lebih lanjut, penyebabnya ternyata mengerikan. Makanan kaleng mereka banyak yang sudah rusak. Timah yang terkandung pada itu memuai dan mencemari isi makanan. Di sisi lain, di HMS Erebus, Fitzjames menerima laporan bagian perbekalan. Persediaan mereka kian menipis karena sebagian kalengan awetan harus dibuang. Untuk laporan sementara, perbekalan hanya cukup 1 tahun ke depan, dengan syarat tidak ada yang basi lagi. Letnan Thomas yang kakinya udah baikan, di situ juga berpesan untuk merahasiakan ini dari para kru, supaya tak menimbulkan kekhawatiran. Kondisi cuaca saat itu sedikit gemilang. Karena esok harinya matahari akan terbit lagi setelah 3 bulan menghilang. Fitzjames pun umumkan bakal membuat karnaval. Semua kru langsung sorak. Akhirnya ada hiburan. Padahal mereka nggak tahu. Ini cuma booster semangat sebelum pengumuman pahit nantinya. Di kesunyian malam itu, Lady Silence memanggil Toon Buck. Ia memohon sebagai pewaris tugas ayahnya. Tak lama kemudian Toon Buck muncul dari kegelapan. Tanpa ragu, Lady Silence memotong lidahnya. Dan dari situlah baru semua terjawab. Ayahnya dulu bukanlah korban yang lidahnya terpotong, melainkan dukun Toon Buck. Dan sekarang peran itu jatuh ke Lady Silence. Di Erebus, Goodsir dikejutkan oleh kematian monyet kesayangan Sir John. Ia memeriksa dan menemukan gejala yang sama. Gusi membengkak, menghitam. Ini pasti timbal dari makanan kalengan. Sementara itu, Crozier bingung kenapa kapal sunyi seperti kuburan. Asistennya lalu menjelaskan kalau hampir semua kru sudah keteror untuk karnaval. Hanya 10 penjaga yang tersisa. Crozier terdiam. Perbekalan menipis. Tapi kok bisa-bisanya menggelar pesta? Crozier pun langsung menuju teror. Welcome home, boys! Di sana suasana seperti 2 dunia berbeda. Kutub penuh kematian, tapi tenda penuh sorakan. Crozier tak bisa menyembunyikan amarahnya. Menyadari hal itu, Fitzjames sigap menjelaskan. Itu demi menjaga semangat sebelum perjalanan panjang ke selatan yang hampir mustahil dilakukan. Crozier akhirnya paham dan mengiyakan. Beberapa jam kemudian, Crozier berdiri di tengah panggung pesta. Dengan suara berat, ia mengumumkan keputusan besar. Keesokan harinya, setelah matahari terbit lagi, mereka akan meninggalkan kapal. Berjalan sejauh 1.300 km menuju Danau Backfish untuk mencari penyelamatan. Ada keyakinan mereka akan bertemu tim pencari di tengah perjalanan nantinya. Namun di saat yang sama, Lady Silence muncul, terhoyong-hoyong karena mulut berdarah tanpa lidah. Pada detik yang sama, seorang kru menutup semua pintu tenda karnaval. Ia menyiramkan whisky ke seluruh ruangan termasuk ke tubuhnya. Lalu,
Endingnya mereka berhasil keluar dari pesta yang berubah jadi neraka. Keesokan paginya, matahari benar-benar bersinar. Tidak diketahui motif bunuh diri kru semalam, tapi yang jelas, banyak orang tewas. Lebih dukanya lagi semua dokter meninggal dunia, kecuali Goodsir seorang saja. Crozier sangat bersedih, tapi tak ada waktu untuk berduka. Sekarang masuk tanggal 22 April 1848. Semua kru mengemas barang-barang, bersiap meninggalkan kapal dan berjalan ke selatan. Fitzjames yang dulu meremehkan Crozier, kini mulai berubah pikiran. Ia mengaku salah karena dulu terlalu pesimis terhadapnya. Di dalam kabin, Crozier memerintahkan beberapa perwira untuk tetap tinggal di HMS Terror. Jika suatu hari es mencair, mereka harus berlayar menuju Pulau Backfish. Tujuannya jelas, bertemu kelompok utama yang berjalan kaki. Leaving enough food to see you through winter. Needn't worry yourself, sir. We're to perish. We prefer to do it. Sementara itu di luar kapal, Hickey si licik mulai memainkan siasat. Ia membisik pada beberapa orang bahwa perjalanan ini akan lambat dan beresiko karena membawa rombongan besar. Hickey lalu menawarkan ide. Mereka harus jalan lebih dulu tanpa mengikuti aturan Crozier. Setelah semua siap, perjalanan pun dimulai. Give the word, Lieutenant Irving. Forward, men! Malam itu, setelah seharian berjalan di lautan es, tenda pun didirikan. Goodsir menemui Crozier dengan wajah serius dan kembali mengingatkan soal makanan kaleng itu. Jika mereka terus memakannya, tak ada yang akan selamat. Keesokan paginya, saat semua kru sarapan, dua orang penjaga yang memantau sekitar tiba-tiba terpaku. Keduanya segera memanggil Crozier, dan ketika kapten melihat lebih dekat, hati semua seakan runtuh. Itu adalah tim penyelamat yang dulu dikirim ke selatan, dan pantas saja mereka tak pernah kembali. Crozier menahan napas. Jika kabar ini tersebar, maka moral pasukan bakal hancur. Ia memerintahkan, jangan ada yang bicara tentang ini, demi semua orang. Tak ada waktu untuk larut dalam ketakutan. Perjalanan terus dilanjutkan, hingga mereka tiba di tebing raksasa yang terukir oleh ombak purba. Dan di balik dinding es itu, terhampar tanah luas seperti sebuah harapan baru. Mereka pun mendirikan tenda di sana. The site was well chosen. We saw no signs of the creature, if that's your question. It's going to be difficult to surprise us on such level ground. Tapi malam itu, ketenangan langsung pecah. Seorang kru tiba-tiba histeris meminta kepalanya dipenggal sekarang juga. Crozier langsung turun tangan, mencoba menenangkan. Tapi orang itu malah mengacungkan senapan, hingga seorang sersan terpaksa melumpuhkannya. Goodsir yang biasa menyelamatkan nyawa, gemetaran melihat pasiennya dibunuh di depan mata. Untungnya, Lady Silence menghampirinya pelan, memeluknya tanpa sepatah kata pun. Keduanya sama-sama paham, di tanah ini yang paling berbahaya bukan hanya Tun Bak, tapi putus asa. Keesokan paginya, Crozier mengumpulkan para letnan dan mengabarkan situasi yang dimana penyebab kegilaan dan kematian kru semalam adalah makanan kalengan yang sudah terkontaminasi timbal. Mereka tak bisa lagi bergantung pada persediaan itu. Maka dibentuk dua tim pemburu. Letnan Irving bakal memimpin tim berburu ke arah selatan, Letnan Jobson ke arah timur. Sementara itu di tenda lain, Hickey menyusun rencana gelap. Ia memprovokasi beberapa kru dengan menyatakan Crozier telah menyembunyikan kebenaran tentang makanan beracun dan juga fakta bahwa tim pencari bantuan yang dikirim Crozier saat Sir John mati sudah lama membeku. Hickey makin memperkuat gagasannya. Kalau nanti mereka menemukan satu buruan saja, daging itu bakal habis dalam sekejap jika dibagi ke puluhan orang yang kelaparan. Lebih baik, kata Hickey, mereka membentuk kelompok kecil, orang-orang yang mau berpikir waras untuk bertahan hidup. Menurutnya ini bukan pengkhianatan, tapi satu-satunya jalan untuk tetap hidup. Tim pemburu ke selatan bergerak di bawah komando Letnan Irving. Untuk memperluas pencarian, ia membagi tim menjadi dua kelompok. Di balik sebuah gundukan, Hickey melihat suku Netsilik dari kejauhan. Irving kemudian memutuskan turun sendiri untuk berkomunikasi. Ia mendekat dengan damai. Meski berbeda bahasa, mereka akhirnya saling mengerti lewat isyarat. Irving dan timnya kelaparan dan membutuhkan makanan. Sang pemimpin Netsilik memberikan sepotong daging segar. Irving memberikan teropongnya sebagai tanda terima kasih. Namun saat ia kembali ke atas gundukan,
Hickey membunuh Letnan Irving dan Farr. Sementara itu, hubungan Crozier dan Fitzjames seiring berjalannya waktu mulai membaik. Fitz di situ juga mengakui tubuhnya makin melemah dan gusinya sering berdarah. Tanda scurvy semakin parah. Kini keduanya udah saling respect. Begitu mereka tiba di kemah, suasana mendadak kacau. Seorang perwira kemudian melaporkan bahwa Irving dan Farr dibunuh oleh Ned Silik. Tanpa berpikir panjang, 3 kru itu langsung membantai semua Ned Silik itu sebagai balas dendam. Crozier langsung curiga karena Ned Silik bukanlah suku barbar. Ia pun bertanya, "Kalian melihatnya sendiri?" "Tidak, Kapten. Hanya Hickey yang tahu. Kami tadinya berpencar." Mendengar nama Hickey, Crozier dan Fitz langsung paham. Mula-mula, Crozier terlebih dulu memeriksa jasad Letnan Irving. Kulit kepalanya terkupas dan tubuhnya penuh belasan tusukan tajam. Crozier menatap Lady Silence. Apakah ini cara suku Ned Silik membunuh? Lady Silence menggeleng. Ini bukan cara mereka. Kecurigaan Crozier semakin kuat. Ia lalu memimpin rombongan kecil menuju lokasi. Dirinya, Goodsir, Lady Silence, dan Hickey yang pura-pura tak bersalah. Sesampainya di tempat kejadian perkara, Crozier dan Goodsir langsung memeriksa area pembunuhan. Jejak darah, arah seretan, dan posisi yang tidak sesuai dengan cerita Hickey. Sementara itu, Lady Silence menangis tanpa air mata melihat kaumnya dibantai tanpa alasan. Bahkan anak kecil tergeletak tak bernyawa. Di tenda utama, keadaan mulai memanas. Tozer menghasut semua orang yang ia temui dengan mengabarkan puluhan suku Ned Silik sedang menuju ke sini untuk balas dendam. Dan Lady Silence adalah mata-mata Ned Silik. Paranoid pun mulai menyebar. Saat kelompok Crozier kembali ke tenda, Fitz segera memberi laporan bahwa Tozer sudah membuat pasukan gelisah dan siap meledak. Crozier langsung menyadari bahaya besar, lalu menyuruh Lady Silence pergi sejauh mungkin dari sini. Goodsir dan Lady Silence saling menatap. Dengan berat hati keduanya pun berpisah. Di dalam tenda komando, Crozier akhirnya menghubungkan semua kepingan misteri. Di sana juga ditemukan tas berisi daging anjing laut segar. Kemudian Goodsir diminta membedah jasad Letnan Irving. Dan saat perut itu terbuka, kebenaran langsung menyeruak. Daging segar ditemukan yang masih belum dicerna. Yang artinya Irving terakhir kali makan bukan dari kaleng beracun tapi dari Ned Silik yang berniat menolong. They fed him. Oh my God. You must have been alone, Mr. Farr. We'll court-martial them here. Hickey dan Tozer segera ditangkap dan dibawa ke tiang gantung. Tanpa kesempatan berkelit, tanpa ruang untuk dusta lain. Hukuman mati dijatuhkan, tapi alangkah sialnya, tepat saat hukuman hendak dilaksanakan, Tuun Bak muncul dari kebut tebal. Every man you can under the boats. The only cover we have. Di tengah kekacauan itu, Hickey berhasil melarikan diri bersama pengikutnya dan juga mencuri sebagian perbekalan dan senapan. Sehari setelah serangan Tuun Bak, tanah berbatu masih berlumuran merah. Crozier berdiri di depan 32 jasad kru yang sebagian hancur tanpa bentuk. Kesedihan, marah, dan rasa bersalah bercampur jadi satu. Di dalam tenda, Fitzjames makin tak berdaya. Racun timbal menggerogoti tubuhnya, bahkan beberapa bagian badan telah menghitam. Namun ia tetap berusaha berdiri saat Crozier memberikan pidato terakhir untuk mereka yang telah berpulang. Tak ada tanah untuk mengubur, jasad-jasad pahlawan itu akhirnya dibakar, lalu perjalanan ke selatan kembali dilanjutkan. Sementara itu di Inggris, Lady Jane menolak diam. Ia keliling mencari dukungan, komunitas bangsawan, parlemen, siapapun yang mau mendengar, agar ekspedisi penyelamatan dikirim. 3 tahun telah berlalu, dan dunia mulai menganggap teror and Erebus sudah mati. Di tanah gersang lain, seorang letnan yang tersesat sejak insiden Tuun Bak, kini makan kulit sepatunya sendiri untuk bertahan. Tak lama kemudian, kelompok Hickey yang melintas menemukannya. Hickey memainkan peran penyelamat. Air ia berikan, kebohongan ia suntikan. Katanya, semua kru lain sudah mati. Letnan yang putus harapan akhirnya ikut dalam rombongan pengkhianat itu. Sementara Crozier menjejali bebatuan yang tak kenal belas kasihan.
Fitzjames akhirnya tumbang. Ia terpaksa dibaringkan di atas perahu perbekalan. Di sisi lain, kelompok Hickey telah mendirikan tenda, dan rupanya Goodsir sempat ditawan saat kekacauan Thunbach. Ia dipaksa tinggal bersama kelompok Hickey, menjadi dokter untuk orang-orang yang tak manusiawi. Suatu saat, Hickey datang memeriksa pasangannya sendiri, yaitu William, yang lututnya tak lagi bisa berjalan. Goodsir hanya bilang kalau William jangan dipaksa lagi berjalan. Jawaban itu justru jadi vonis mati. Hickey keluar tenda sebentar, lalu kembali dengan pisau dan menikam William. Goodsir membela pasiennya, namun kebrutalan Hickey tak tertahankan. Kamera lalu menyorot Lady Silence yang sedang duduk bersama seorang tetua Inuit. Tetua itu menjelaskan bahwa kehadiran orang-orang Inggris telah merusak keseimbangan alam. Semua hewan berkaki 4 menghilang, sehingga kini mereka hanya bergantung pada laut untuk bertahan. Di tengah tenda dalam hamparan sunyi, Fitzjames akhirnya menyerah pada rasa sakit yang selama ini ia sembunyikan. Dengan hati berat, Crozier menguburkan sahabat sekaligus tangan kanannya itu di tanah berbatu tanpa upacara, hanya doa lirih yang melayang bersama udara. Belum sempat mereka berduka, kabar buruk kembali datang. Thunbach masih hidup dan terus membuntuti, hanya 2 kilometer di belakang. Letnan Thomas, yang tahu waktunya sudah tak panjang, karena infeksi di kaki yang kian parah, kemudian mengajukan diri. Ia memohon untuk menjadi pengalih satu nyawa demi menyelamatkan banyak jiwa. Crozier mencoba menahan, tapi tatapan pasrah Thomas berkata lebih keras dari kata-kata. Ia hanya meminta tali dan 40 sendok garpu sebagai senjatanya. Permintaan sederhana yang justru memecah tawa keduanya. Tawa terakhir sebelum perpisahan. Thomas melangkah menuju maut, sementara yang lain meneruskan harapan ke selatan. Sementara itu di kubunya Hickey, perbekalan mereka telah habis total. Dengan wajah tanpa nurani, Hickey memerintahkan Goodsir memotong jasad William sebagai santapan. Goodsir marah besar. Ia tidak ingin lagi terlibat dalam kebiadaban kelompok itu. Namun ancaman Hickey sangat jelas. Jika ia menolak, letnan itu akan menyusul nasib William. Terjepit tanpa pilihan, Goodsir pun terpaksa mengiris daging itu. Orang-orang Hickey langsung melahapnya begitu aja. Seolah rasa kemanusiaan mereka telah terkubur bersama para korban. Di sisi lain, Thomas yang terpincang-pincang akhirnya sampai kembali di jalur barat Laut Arktika. Dengan seluruh tenaga tersisa, ia seperti udah siap menemui tunangannya. Ia kemudian menyelimuti diri dengan garpu yang kalian bisa tebak apa kegunaannya. Dan tak lama kemudian Thunbach pun datang. Keesokan harinya, Tozer melapor bahwa kelompok Crozier sudah makin dekat di belakang. Hickey langsung memerintahkan orang-orangnya untuk menculik sang kapten. Sementara itu di kemah Crozier, seorang kru berjalan sendirian ke arah kosong. Awalnya dikira hanya ingin buang air, tapi ia terus berjalan hingga akhirnya tumbang dan mati dalam keputusasaan. Malamnya, Crozier mengunjungi Letnan Jobson yang sudah lemah dan nyaris tak bisa bangun. Tanpa banyak bicara, Crozier memandikannya dengan air seadanya sambil bercerita masa kecil. Seolah itu perpisahan terakhir di dunia yang sudah tak punya harapan. Keesokan paginya, kabar baik terdengar. Es mulai mencair. Crozier, Letnan Edward, dan seorang kru segera memeriksa. Tapi sesampainya di sana barulah mereka sadar. Itu jebakan. Utusan Hickey muncul dan menuntut agar Crozier ikut ke perkemahan mereka, atau semua orangnya akan dibunuh. Crozier tahu itu bisa jadi akhir dari perjalanannya. Dengan tenang, ia menyerahkan tanggung jawab kepada Edward untuk memimpin dan melanjutkan perjalanan ke selatan. Sesampainya di tenda Hickey, Crozier sudah berlumuran darah, tanda jelas dipukuli. Hickey memerintahkannya ke tenda Goodsir untuk dirawat. Di dalam, Goodsir terbata menjelaskan bahwa ia bukan pengkhianat, tapi korban penculikan. Crozier menenangkannya, mengatakan kalau Goodsir satu-satunya orang suci yang tersisa di tempat terkutuk ini. Crozier lalu berbisik, malam ini akan ada penyergapan dari kelompok utama. Edward pasti datang karena ia tipe orang setia yang gak akan mau meninggalkan kaptennya. Goodsir pun diminta bersiap.
Namun demikian, Goodsir tampak hancur. Ia mengaku mungkin takkan kemana-mana lagi. Ia sudah kehilangan harapan setelah melihat manusia memakan sesamanya. Di tenda utama, Letnan Edward berusaha membangkitkan semangat para kru untuk menyerbu Hickey dan menyelamatkan kapten. Tapi karismanya tak sekuat Crozier. Semua menolak, berdalih hanya mengikuti perintah terakhir, yaitu terus berjalan ke selatan. Edward frustrasi, terutama saat seseorang mengusulkan untuk meninggalkan kru yang sakit bersama tenda dan sedikit makanan. Ia hanya bisa menatap hampa, menyadari betapa manusia berubah tanpa pemimpinnya. Tak lama, rombongan itu pun pergi meninggalkan 3 tenda berisi orang-orang sekarat, termasuk Jobson, kru kesayangan Crozier. Dalam sisa napasnya, Jobson melata keluar dan di penglihatannya yang kabur, Crozier tampak duduk di meja makan, tapi hanya diam. Dan dalam kesepian itu, Jobson pun terdiam untuk selamanya. Di sisi lain, sesaat sebelum dijemput suruhan Hickey, Goodsir sempat berbisik lirih pada Crozier. Jika Hickey mendesak, makanlah kulit kakiku saja, karena hanya itu yang tak beracun. Belum sempat bertanya apa maksudnya, Crozier ditarik keluar paksa. Dan malam itu dalam keputusasaan, Goodsir menuangkan racun ke dalam bejana, mengoleskannya ke seluruh tubuh, lalu meneguk sisanya. Tubuhnya kejang sebentar lalu terdiam selamanya dalam keheningan yang sangat menyayat. Keesokan harinya, Crozier digiring keluar dengan tangan terikat. Pandangannya membeku saat melihat jasad Goodsir telah dicincang, disiapkan jadi santapan. Hickey mendesaknya untuk makan. Dengan getir, Crozier teringat pesan terakhir sahabatnya, "Makanlah kulit kakiku." Maka, dengan air mata dan duka, ia melakukannya. Tak lama, Hickey berpidato lantang bahwa malam ini mereka akan menjebak Tuun Bak dan Crozier akan dijadikan umpan. Tapi sebelum kata-kata itu selesai, Hickey menghantam Tozer hingga pingsan. Di pagi buta yang membeku, Crozier, Tozer, dan 1 kru lain dirantai, dipaksa menarik perahu. Di tengah kesunyian, Hickey akhirnya membuka jati dirinya bahwa dia bukanlah Hickey asli. Orang itu sudah mati di awal perjalanan. Ia hanyalah penipu yang mencuri identitas orang lain demi hidup baru. Mendengar demikian, seorang kru hendak menembaknya, tapi malah dibela oleh yang lain. Lalu di saat yang bersamaan dari balik kabut putih, terdengar raungan yang mengguncang. Lalu kekacauan pun terjadi. Sore itu, Lady Silence tiba di tempat pertempuran. Ia tertegun melihat Tuun Bak membeku dalam kematian. Ia menuangkan air ke mulut makhluk itu, seolah mengantarnya pergi. Crozier masih hidup tapi terikat rantai besi. Lady berusaha memecahkannya dengan batu, tapi rantai kapal tak bergeming sama sekali. Dan pada akhirnya, Lady menyeret Crozier melewati tenda Hickey. Matanya tertumbuk pada sosok yang paling ia hormati. Goodsir, tubuhnya teriris, tak lagi utuh. Hatinya remuk, dunia terasa hening. 2 hari berlalu, Crozier tersadar dengan tangan yang kini buntung. Lady datang menatapnya dengan iba, menyodorkan makanan seadanya. Dengan suara serak, Crozier hanya berbisik, "Apakah engkau tahu? Di mana orang-orangku?" Setelah itu mereka berjalan menyusuri sisa kamp ekspedisi. Tenda robek dan mayat membeku. Jobson, kru yang paling setia, kini diam untuk selamanya. Di tenda terakhir, mereka menemukan Letnan Edward nyaris tak bernyawa. Dengan napas tersisa ia berbisik, "Apakah sudah dekat?" Crozier menatapnya, tapi tak sempat menjawab. Karena detik berikutnya, Edward pun pergi.
Dan untuk pertama kalinya, Crozier menyadari dari 136 orang yang berangkat, hanya dia yang tersisa. Lady Silence membawa Crozier ke tenda tetua suku Inuit. Dari Silna, sang tetua sudah tahu segalanya, bahwa seluruh awak Crozier telah mati dan hanya dia yang tersisa. Di sana Crozier akhirnya tahu nama asli Lady Silence adalah Silna. Sang tetua menatap Crozier lama, lalu berkata pelan, "Kau boleh tinggal di sini selama yang kau mau." Keesokan harinya, Crozier mencari Silna. Namun tetua berkata, Silna adalah dukun Tuunbak, tuannya. Dan setelah Tuunbak mati, ia harus pergi menyendiri untuk selamanya. Sebelum pergi, Silna meninggalkan miniatur kecil, kenangan terakhir untuk Crozier. 2 tahun berlalu, tepatnya tahun 1850. Utusan Inggris tiba di Kutub mencari sisa ekspedisi Erebus dan teror. Tetua menerima mereka dan berkata, "Tak ada yang tersisa, semua telah hilang." Di luar tenda, Crozier berdiri diam, mendengarkan setiap kata, tapi tak pernah menampakkan dirinya. Dan disitulah kisahnya berakhir. Crozier, sang kapten terakhir, memilih hidup sebagai bagian dari kutub itu sendiri, berburu seperti mereka, berpakaian seperti mereka, dan tak pernah kembali ke dunia asalnya. Bang, ayo masuk kamar. Haha, bentar ya. Oh iya, dalam cerita Inuit yang menjadi inspirasi adegan tersebut ditemukan mayat seorang pria dengan rantai emas melilit wajahnya. Produser dan penulis naskah mengadaptasi cerita ini dan memasukkannya ke dalam film. Jadi, rantai tersebut tidak memiliki makna simbolis yang mendalam. Kalau ada yang lebih paham, silahkan beritahu kami-kami ini di kolom komentar, itu sangat membantu. Tapi, kalau tak ada satupun yang selamat dari ekspedisi itu, lalu siapa yang menceritakan kisah ini sedetail itu? Jawabannya sederhana, tidak ada. Yang kamu tonton barusan bukanlah kisah yang diceritakan oleh seseorang, tapi sejarah yang berbicara. Catatan-catatan yang ditemukan di kapal, tulang belulang yang berserakan di salju, dan kisah yang diwariskan suku Inuit secara turun-temurun tentang kejadian itu. Dari potongan-potongan itulah, sejarawan merekonstruksi kronologi tragedi sesungguhnya. Semua kru mungkin udah membeku di kutub, tapi kamu masih di sini hangat bareng siput. Jadi sebelum ikut beku, mending masuk aja ke cangkang siput. Dengan cara yang siput, yakin kalian udah tahu. Bang. Oke, udah siap ini.